Bismillahirrahmanirrahim. Uslub ke-56, perintah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sebagian sahabatnya untuk belajar bahasa Suryani. Nah ini kita nggak tahu juga ini bahasa orang-orang Yahudi ya. Dari Zaid bin Sabit, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku agar aku belajar ya tulisan Yahudi. Maka beliau mengatakan, inni wallahi ma'amanu Yahuda ala kitabin. Sesungguhnya aku demi Allah enggak begitu percaya dengan Yahudi untuk urusan tulisan ini. Maka beliau katakan, famamar robi nisfu syahrin hatta ta'allamtuhu lahu. Maka tidak lewat setengah bulan hingga aku kemudian mempelajari bahasa Suryani itu. Falamma ta'allamtuhu, ya, ketika aku mempelajarinya, kana idza kataba ila yahud katabtu ilaihim. Setelah ngerti, maka kalau beliau ingin menulis surat kepada Yahudi, aku tulis surat kepada mereka. Wa idza katabu ilaih qara'tu lahu kitabathum. Kalau orang Yahudi menulis surat kepada beliau, aku yang bacakan surat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang internal Rasul sendiri ngerti itu bahasa mereka, sehingga kalau Rasul nulis kan surat Rasul bahasa Arab. Ketika orang Yahudi nggak ngerti bahasa Arab, maka Zaid bin Sabit yang memberikan syarah atau penjelasan atau terjemah dari suratnya Rasul. Karena kalau yang terjemahkan nggak amanah, itu jadi masalah nanti ke depannya. Jadi faktor kekurang percayaan Rasul kepada mereka sehingga sahabat ini disuruh belajar bahasa asing, ya, bahasa Suryani. Jadi jangan kemudian alergi dengan bahasa asing. Ya, ada orang-orang yang mungkin dalam berbahasa dia mahir sebentar selesai seperti Zaid bin Thabit. Nah kalau mudah begini itu perlu dimanfaatkan dalam dakwah. Menyampaikan dakwah ke orang berbahasa Inggris ya harus perlu bahasa Inggris itu. Pinter bahasa Arab nggak ngerti bahasa Inggris nggak bisa dia dakwah ke kalangan orang-orang Inggris. Begitu juga ke daerah-daerah yang lain, sehingga keperluan sahabat belajar bahasa asing itu dalam rangka tabligh, dalam rangka dakwah, bukan dalam rangka cari pekerjaan, bukan ya. Nah, dalam riwayat yang lain beliau belajarnya sab'ata asyara yauman, 17 hari. Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, "Fata'amalna hadzal hadis fa wajadna ma kana yaridu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min kutubi Yahuda bisuryaniyah." Maka kami perhatikan hadis ini, kami jumpai bahwasanya apa yang terdapat dalam riwayat dari Rasul itu adalah ada tulisan atau surat Yahudi dengan bahasa Suryani. Nah, yang membacakan surat itu adalah ya, karena yaqra'uhu lahul yahud alladzina kanu yahdurunah. Yang bacakan surat itu orang-orang Yahudi yang hadir. Bacakan maksudnya apa, mereka yang itu yang punya kemampuan. Wahum ghairu ma'munina ala kitmanihi ba'dha ma fih. Dan mereka orang-orang Yahudi yang hadir, yang membacakan, yang menerjemah kepada Rasul itu tidaklah terjamin dari melakukan menyembunyikan sebagian di dalam surat itu. Khawatir saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menyuruh sahabat untuk belajar bahasa Suryani tadi. Wa ghairu ma'munina ala tahrifi ma fihi ila ma yuridun, dan juga tidak terjamin dari melakukan tahrif, ya, mengubah isi surat ya, kepada apa yang mereka kehendaki. Jangankan surat dari orang-orang Yahudi kepada Nabi, surat dari Allah Ta'ala ya, kitab mereka aja bisa mereka ubah
Maka itu menjadi latar belakang. Maka Rasulullah menyuruh sahabat belajar bahasa Suryani tersebut. Wa kana ma yanfudhu min kutubihi ilal yahud jawaban li kutubihim lahu bil arabiyyah fatahtajul yahudu al waridah alaihim ila may yuhsinul arabiyyah liyaqra'ahu alaihim. Adapun tulisan beliau yang bahasa Arab, ya, surat yang ditulis sebagai bahasa Arab kepada Yahudi yang menulis surat kepada beliau, karena bahasa negara kan bahasa Arab. Ya, walaupun Rasul itu bisa aja menyuruh sahabat yang lain nulis surat pakai bahasa Suryani, Rasul tetap tulisnya pakai bahasa Arab. Dan perlu orang Yahudi untuk menyampaikan kepada orang-orang Yahudi yang lain, Yahudi yang ngerti bahasa Arab. Jadi disampaikan dari Arab ke Suryani. Ini orang Yahudi juga. Dari Suryani ke Arab, orang Yahudi juga. Ya. Idh kanu la yuhsinuna al-arabiyyah, karena orang Yahudi yang ngirim surat ke Rasul dengan bahasa Suryani itu nggak ngerti bahasa Arab. Fala'allahu ayyuharrifa ma fi kutubihi ilaihim ila ma yurid. Ya. Sehingga bisa jadi si penerjemah ini bisa melakukan tahrif tadi, ya, pengubahan menjadi sesuatu yang dia inginkan. La siyama, terlebih lagi, in kana min abadatil authan alladzina fi qulubihim, kalau yang menerjemah itu adalah penyembah berhala yang di dalam hati mereka itu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala khafa abih. Di dalam hati mereka itu ada sesuatu yang enggak tersembunyi lagi dari atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau penyembah berhala pasti enggak senang dengan Nabi. Hingga kalau terjemah belum tentu amanah. Wa fi qulubihim ala ahlil kitab bima fiha, juga ada sesuatu yang tentu enggak senang dengan ahlul kitab. Lain agama, lain i'tiqad, sehingga kemungkinan untuk terjadinya penyelewengan makna itu sangat-sangat mungkin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Zaid untuk belajar bahasa Suryani. Itu seperti yang kita bahas di bagian awal tadi. Intinya ini dalam rangka dakwah menjaga kemurnian Islam. Seperti itu kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam Syarah Mushkilul Athar.